dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib أحييكم بتحية الإسلام، تحية المبارك، تحية الأهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Innal hamdalillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepada Allah lah kita memuji, hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, dan hanya kepada Allah lah kita memohon ampun. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita senantiasa berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan yang ada pada diri kita, Bapak-bapak. Wa min sayyiati a'malina, dan kita juga senantiasa berlindung dari kejelekan-kejelekan perbuatan pekerjaan harian kita, yang mana itu mungkin haram ataupun halal. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapapun di antara kita, bapak-bapak, yang telah Allah berikan hidayah di dalam hatinya, niscaya ia tak akan tersesat selama-lamanya. Jika membelot, ia akan lurus kembali. Jika bermaksiat, ia akan lurus kembali. Kenapa? Karena Allah telah tanamkan hidayah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Namun siapapun di antara kita, ibu bapak, yang Allah berikan kesesatan, maka ia akan susah lurus selama-lamanya. Nasyhadu an la ilaha illallah waliyus shalihin, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu alladzi ballagha ar-risalah, adda al-amanah, wa nasaha li hadhihi al-ummah, wa tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazilu anha illa halik. Jamaah sidang subuh mubarakah yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah yang telah menciptakan 7 petala langit yang hakiki dan 7 petala bumi yang serasi lagi rapi. Di dalamnya ada gunung menjulang tinggi, lautan tiada bertepi, desah angin serasa memuji, kicau burung seakan bernyanyi. Alhamdulillah, mari ibu bapak kita ucapkan syukur kepada Allah sekali lagi. Ketahuilah bapak ibu, di antara banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita ya Pak, ada sebuah nikmat Bu yang sering terlupa ataupun terluput oleh kita. Kita sebut nikmat itu adalah nikmat hidayah. Sering kita dengar memang dan diucapkan juga ringan. Tapi Pak, nikmat hidayah ini tidak tergantikan besarnya. Kenapa? Tidak semua orang yang Allah berikan nikmat hidayah. Jika bukan karena hidayah, mustahil bapak-bapak melangkah subuh ini. Jika bukan karena hidayah Bu, mustahil ibu-ibu bangun di subuh hari kali ini. Di luar sana masih banyak saudara kita, kerabat kita masih tertidur pulas, masih mendengkur keras, tidak terdengar azan sama sekali. Jika bukan karena hidayah Bapak Ibu, berat pasti langkah kaki kita ini untuk menuju rumah Allah. Ada orang rumahnya di samping masjid, ataupun kantornya di depan masjid, rumahnya di belakang masjid hanya sejengkal 2 jengkal beberapa meter. Toa masjid itu keras tuh Pak, langsung ke rumah orang tersebut. Tapi masih banyak kita lihat azan berkumandang kakinya tak tergerak, padahal sudah keras itu toa ke arah rumahnya.
berat sekali kakinya melangkah. Kenapa? Tidak ada hidayah di dalam hatinya, Pak. Maka ma'asyiral muslimin, pagi hari ini Bapak, Ibu, dan saya pribadi bersyukur atas hidayah itu. Semoga Allah istiqamahkan kita. Salawat dan salam tak lupa-lupanya selalu kita curahkan dan kita minta doakan kepada Allah agar disampaikan selalu kepada baginda tercinta, fans terbesar umat Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Bapak, ada beberapa masyarakat yang bertanya begini, ya Ustaz, kenapa kita harus sebegitunya bersalawat kepada Rasulullah? Bahkan di dalam Al-Quran itu juga disebutkan Allah dan malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa begitu banget ya Ustaz? Padahal Nabi Muhammad juga manusia biasa seperti kita. Ibarat mudahnya begini Bapak-bapak, ada buku sirah nabawiyah tebalnya segini ya Pak. Itu isinya perjalanan Rasulullah dari lahir hingga meninggal. Masya Allah, kalau sempat kita baca bisa menangis kita. Luar biasa perjuangan Rasulullah untuk Islam ini. Salah satu kutipannya ketika Rasulullah bersama sahabat as-sabiqun al-awwalun, awal-awal itu Pak, berjuang memperjuangkan Islam ini sembunyi-sembunyi. Jika subuh berdakwah di Kuranji, zuhur nanti sudah pindah ke Lubek, asar sudah pindah ke Koto Tangah. Kenapa? Karena kalau ketahuan sama kafir Quraisy dibunuh Pak. Tidak aman Islam ketika itu. Karena apa? Masih agama yang sesat dikira di zaman itu. Maka Rasulullah berjuang. Adanya ancaman, tekanan ataupun pembunuhan itu membuat Rasulullah dan sahabat awal membara semangatnya nih Pak. Berbeda dengan zaman kita saat ini. Coba kita lihat saja pemuda kita saat ini. Kalau ingin pergi sholat subuh, apakah ada yang akan mengancam kita Pak? Enggak ada. Pergi sholat zuhur ataupun asar, apakah akan ada yang memukul kita? Tidak ada. Maghrib isya tidak akan ada yang menghalangi kita. Sudah aman, tentram, namun iman kita yang menurun. Zaman Rasulullah keadaannya tidak aman, membahayakan, tapi iman mereka membara. Maka ma'asyiral muslimin, sidang subuh mubarakah yang dirahmati oleh Allah, setidaknya karena perjuangan Rasulullah inilah yang harus kita teladani Rasulullah, dan seminimal-minimalnya jadikanlah salawat ini sebagai sunnah muakkad bagi pribadi kita untuk bisa menyebut nama Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, sidang subuh mubarakah yang dirahmati oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Di pagi hari ini saya memohon izin untuk memberikan sedikit tausiah, insyaallah tidak lama, singkat, terkait hadis arba'in. Namun ada yang perlu dikonfirmasi sedikit nih Bapak Ibu. Tapi insyaallah bagi saya pribadi itu sungguh menyenangkan hati. Saya belum haji lagi Bapak Ibu, tapi alhamdulillah pengurus mencantumkan nama haji. Bagi saya pribadi itu merupakan doa terbaik. Semoga kita semua dimudahkan, amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah 15 menit ke depannya kita akan kupas sedikit, ringkas dan tegas, namun tidak seluruhnya karena tidak cukup nanti waktu Bapak Ibu, terkait hadis arba'in nomor ke-37. Sebenarnya tema hadis arba'in 37 ini Pak ringan. Tema besarnya tentang niat, tapi dikerucutkan lagi tentang niat baik dan pahala, niat buruk dan dosa, serta tingkatan amal. Bismillah, kita bacakan dulu ya Bapak-bapak. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika itu Ibnu Abbas berkata, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala, dan ketika itu Rasulullah bersabda dengan mengucapkan firman Allah, innallaha katabal hasanat was sayyiat,
Sungguh Allah akan mencatat amal baik dan amal buruk kita Bapak Ibu. Tsumma bayyan. Kemudian Rasulullah jelaskan maksudnya apa? Faman hamma bihasanah. Di sini Rasulullah katakan, siapapun di antara kita bapak-bapak yang akan mengerjakan amal baik, sudah terniat mengerjakan amal baik, sudah akan melaksanakan salat, amal baik itu banyak macamnya bapak-bapak, ibu-ibu. Lalu apa? Falam ya'malha. Namun ternyata batal kita kerjakan. Sudah berniat akan salat duha, ternyata anak menangis, gagal untuk melaksanakan salat duha. Falam ya'malha. Maka kata Rasulullah, katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Niat yang terbersih tadi itu walaupun gagal kita laksanakan, sudah Allah catat satu kebaikan. Tidak jadi nih Pak, kita sudah akan pergi ke masjid, ternyata hujan di rumah, akhirnya kan batal niat kita ingin di masjid. Itu sudah Allah catat satu, enak sekali, mudah dan ringan. Seharusnya kita tidak neko-neko lagi untuk mengerjakan amal soleh. Lalu disambung sama Rasulullah, wa in hamma biha fa'amilaha. Lalu ada seseorang yang ingin mengerjakan kebajikan, apapun kebajikannya itu, dan terkerjakan sama dia, maka Allah pasti katabahallahu 'indahu asyra hasanat. Sudah pasti minimal Allah kali lipatkan 10. Sudah berniat dan terkerjakan amal soleh itu bapak-bapak, pasti Allah berikan 10 dan tak berhenti sampai di sana Bapak Ibu. Ila 700 di'fin ila ad'afin katsira. Bahkan Allah lipat gandakan sampai 700, bahkan lebih dari kelipatan itu. Ini enak sekali ya Ibu Bapak. Amal ibadah yang baik, hasanah, itu tuh bermacam-macam. Tidak melulu harus ibadah wajib, bahkan sunnah, pekerjaan, perkataan yang baik itu juga hasanah. Mendidik anak-anak dengan baik juga hasanah. Berkata baik, sopan santun kepada suami ataupun istri juga hasanah. Memasak dengan ikhlas untuk keluarga juga hasanah, Bapak Ibu-ibu. Bekerja dengan niat untuk keluarga juga hasanah, banyak. Maka ini menjadi acuan kita Bapak Ibu. Lalu Rasulullah sambung, wa in hamma bisayyi'ah. Ternyata ada orang dia ingin melakukan keburukan, mohon maaf dalam tanda kutip maksiat. Dia sudah berkeinginan untuk melakukan maksiat. Falam ya'malha. Ternyata qadarullah batal. Sudah nampak di depannya penjual buah itu sedang ke WC, dia sudah bersiap-siap nih untuk mencuri buah yang ada di sana. Seketika teringat dan tidak jadi. Sudah berniat kuat nih Pak. Apa kata Allah? Indahu hasanatan kamilatan. Enak sekali Pak, baik Allah ini kepada kita. Sudah akan bermaksiat, menzalimi Allah, kita dia bermaksiat pada Allah, ternyata batal. Allah masih berikan pahala untuk kita satu karena batal maksiat itu. Baik sekali Allah kepada kita. Ingin membunuh orang, batal. Ingin bercarut, carut marut karena emosi, batal kita karena teringat sesuatu, ingat Allah lagi, satu pahala untuk kita, padahal maksiat ya Pak. Lalu Rasul sambung, wa in hamma biha fa'amilaha. Dan ternyata orang itu ingin bermaksiat, terlakukan sama dia maksiatnya, terjadi maksiat itu, berhasil dia lakukan. Apa kata Rasulullah? Fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Kembali lagi Allah ini sangat baik. Dia ingin mencuri dan ternyata berhasil ia curi. Allah cuma catat satu dosa saja. Selesai hadisnya. Tidak ada Allah katakan dikali lipatkan 700 dosa, tidak ada. Baik sekali Allah. Tidak ada Allah ingin zalimi kita, tidak ada. Selesai hadis di sana. Jadi setiap satu keburukan cuma satu Allah catat dosanya. Kenapa kalau Allah adil harusnya apa? Kalau pahala dilipat gandakan. Dosa harusnya seperti itu agar kita sadar.
Namun Allah itu terlalu sayang kepada kita Bapak Ibu, sehingga apa? Dosa cuma satu dicatat, berbeda dengan pahala tadi. Kalau kita dalami mufradatul hadisnya Bapak Ibu, kita tadi mendengar dalam matanya katabal hasanat was sayyiat. Mungkin kalau bagi masyarakat awam itu akan bertanya, kok Allah nyatat amal kita Ustaz Fikri sudah berangkat subuh dari Gunung Panggilun ke Kuranji, terus Allah yang nyatat Ustaz? Bukan. Jadi pendalaman hadis di kalimat ini adalah tentu saja malaikatnya Allah yang mencatat. Lalu ada kalimat hamma di sana Bapak Ibu, hamma hasanah ataupun hamma sayyi'ah. Orang yang berkeinginan tadi ternyata ini juga ada pendalamannya Ibu Bapak. Bukan hanya sekedar berkeinginan, tapi keinginannya itu sudah dicampuri, dikuliti dengan azam, sudah dicampuri dengan tekad yang kuat. Jadi bukan hanya ingin. Bapak-bapak akan sholat ke masjid, tekadnya bagaimana? Sudah bawa sarung, sudah bawa sejadah, sudah berwudu dengan rapi, dengan betul ya. Sudah akan berangkat, hujan. Ini yang dinilai pahala itu Pak. Tidak berlaku bagi orang dia akan sholat duha, lalu dia masih mainkan HP-nya, menonton sebentar lagi lah. Ini belum dilapisi dengan keinginan yang kuat, maka itu tidak berlaku hadis Nabi yang tadi. Maka yang Allah catat walaupun batal itu apa? Yang sudah ada tekad kuat di dalam amal ibadahnya tersebut. Lalu kita lanjut fiqhul hadis dari hadis pendek tadi ya Bapak Ibu. Poin pertama, tentu kita akan dapati di sana perbuatan yang baik, al-hasanah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana janji Allah tersebut, seorang mukmin seperti kita melaksanakan ibadah, berpuasa, zakat, salat, maka Allah sudah akan janjikan 10 kali lipat setiap kebaikan yang kita kerjakan. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan amal baik, demi Allah Bapak-bapak, maka baginya pahala 10 kali lipat. Namun ada penekanan di sini. Bagaimana kita mendapati 10 kali lipat itu? Niat dan amal baik yang sudah dilapisi hamma tadi Ibu Bapak. Sudah ada tekad yang kuatnya, tekad konkret secara sempurna. Ibu-ibu menjelang subuh tadi sudah bertekad nanti setelah subuh akan memasakkan nasi goreng yang enak untuk suami dan anak-anak di rumah menjelang subuh. Lalu ibu-ibu letakkan dulu bumbunya, minyaknya, nanti masaknya setelah subuh. Qadarullah ternyata tertidur di masjid, tidak jadi, masaknya terlambat. Niat tadi itu sudah dicatat secara penuh sama Allah, walaupun gagal. Inilah enaknya, bisa 10 kali lipat dengan niat yang tadi, tapi sudah ada tekadnya. Lalu segelintir orang yang keimanannya tinggi itu pernah bilang begini, kalau 10 kali lipat masih terlalu sedikit Ustaz. Apakah Allah sepelit itu? Ada kadang Bapak-bapak yang orang ini ibadahnya semangat sekali, bagi dia 10 kali lipat amal ini masih sedikit. Maka karena itulah Rasulullah tambahkan tadi di belakangnya, bahkan Allah kali lipatkan sampai 700 kali. Maka apa maksudnya? Allah masih akan melipat gandakan bagi siapa yang Ia kehendaki. Kalau kita ingat di dalam surah Al-Baqarah di juz 3 halaman 3, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Pengibaratan bagi orang yang berinfak, maka itu bagaikan sebutir biji. Ambatat sab'a sanabil, setiap bijinya itu akan ada 7 cabang. Sumbulatin mi'atu habbah, setiap cabangnya itu Pak ada ratusan benih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Maka disinilah amal kita berapa kali lipat yang akan Allah berikan kepada kita tergantung orang tersebut.
Allah bisa kehendaki amal perbuatan yang kita kerjakan itu dibalas 20 kali lipat, 50 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat, tergantung kita. Wallahu wasi'un alim. Tergantung Allah, terserah Allah. Maka akan Allah lihat kepribadian kita. Sehingga terjadilah di zaman Rasulullah ya Bapak-bapak. Ketika itu Ibnu Mas'ud melihat ada seseorang yang menarik unta dengan kencang yang terikat. Lalu Ibnu Mas'ud hanya melihat orang ini, pemuda ini diberikannya unta itu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, unta ini aku berikan kepada kaum muslimin tanpa ada embel-embel lain, tanpa ada minta tapi doakan aku ya Rasulullah, ada. Langsung dia akan pergi begitu saja dengan ikhlas. Unta ini untuk sabilillah katanya, untuk Allah, di jalan Allah. Maka apa? Rasulullah spontan menjawab, untukmu di akhirat kelak 100 ekor unta akan diberikan. Masyarul muslimin, pelipat gandaan yang Allah berikan itu memang tergantung dari keikhlasan seseorang, dari tindakan keimanan seseorang. Kita bisa buktikan perbedaan ini dengan sangat cermat Bapak Ibu. Jika ada seorang anak kecil, ia diberikan 10.000 untuk jajannya dari pagi sampai sore, dan ternyata di sekolah ia lihat fakir miskin yang kesusahan meminta-minta. Ini 10.000 untuk jajannya sampai sore. Tergerak hatinya, diinfakkannya 10.000 ini. Harganya nominalnya remeh-temeh Pak, cuma 10.000. Tapi pengorbanan dia tidak makan sampai sore. Karena apa? Ingin menginfakkan kepada fakir miskin tadi. Maka nilai pahala anak ini bisa kita pastikan lebih besar dari orang kaya yang menginfakkan hartanya 1 juta, yang mana 1 juta itu bukan hal berat bagi dia. Banyak di luar sana orang kaya raya, dia berinfak jutaan dan ia merasa tak terbebani dengan infak itu, biasa saja. Maka bisa kita katakan lebih tinggi derajat kali lipat anak yang berinfak hanya 10.000 tapi pengorbanan keikhlasannya berbeda dengan orang kaya yang tidak terbebani sama sekali. Bisa dipahami konteksnya sampai sini Bapak Ibu ya? Kita lanjutkan. Poin kedua, jam 6 ya. Dari hadis ini ada poin terkait perbuatan buruk sayyi'ah. Disambunglah di surat Al-An'am tadi Bapak Ibu. Ketika Allah lipat gandakan 10 sampai 100 kali untuk setiap amal perbuatan baik yang kita lakukan, maka Rasulullah katakan tadi tidak begitu untuk perbuatan buruk. Sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, baik sekali Allah. Lalu apa di surat Al-An'am sambungannya itu, wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Barang siapa yang melakukan perbuatan jahat, maka Allah tak akan berikan balasan kecuali balasannya seimbang. Enak sekali Pak. Tak akan Allah lipat gandakan dosa kita itu. Kenapa? Wa hum la yudhlamun, agar Allah tidak menganiaya kita. Karena kenikmatan ini Pak, lalu ada orang yang berpikir begini, oh berarti ya tidak masalah kita bermaksiat, hitungan dosanya juga cuma 1 nanti. Mohon maaf Bapak-bapak, maka harus berhati-hati. Meskipun keburukan itu tidak akan Allah lipat gandakan, namun tingkatan derajat beratnya akan berbeda-beda ketika di kondisi tertentu. Yang pertama kapan Bapak-bapak? Di waktu-waktu yang Allah tentukan kesuciannya. Di dalam surat At-Taubah ayat 36 kita bacakan, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Maka di antara 12 itu Pak, ada 4 bulan yang Allah sucikan, bulan haram namanya, yang mana suci bulan-bulan tersebut Allah tentukan. Maka apa kata Allah? Fala tudlimu fihinna anfusakum.
Maka ketika di bulan itu bapak-bapak, ibu-ibu, jangan aniaya dirimu. Maksudnya apa tafsiran dari hadis ini? Dari ayat ini. Jangan sampai kita perbanyak maksiat di bulan. Mari ibu-ibu bapak-bapak ingat ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. 4 bulan ini adalah arba'atu syahrul hurum. 4 bulan yang disucikan Allah. Kita ingat baik-baik ini Pak ya. 4 bulan ini, sekarang Muharram ini Pak, juga termasuk bulan yang disucikan. Jangan sampai maksiat kita berlebihan di 4 bulan ini. Karena dalam satu riwayat, ulama Ibnu Qatadah pernah bilang, ketahuilah sungguh kezaliman di bulan haram yang 4 ini sebesar-besar kesalahan dan dosa yang mana kalau dibandingkan waktu lain jauh dosanya meningkat di bulan 4 ini. Maka meskipun kezaliman tidak dilipat gandakan dosanya sebagaimana Rasulullah katakan tadi, Allah pasti akan melipat gandakan tingkatan berat dosa tersebut. Ini kita tetap harus berhati-hati Pak. Termasuk juga di bulan ini ya Bapak-bapak, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Kenapa itu Ustaz? Khusus bulan itu. Ada pembahasan lanjutnya nanti di kesempatan lain. Lalu apa yang kedua? Kita harus berhati-hati juga bermaksiat di tempat-tempat tertentu Bapak Ibu. Sebagaimana yang hadis ini katakan, jika seseorang datang ke tanah suci, insyaallah bapak-bapak ibu-ibu yang sudah pernah haji ataupun umrah, tanah suci yang dimaksud adalah Makkah, Masjidil Haram, begitu ya. Lalu ia melakukan dosa apapun itu, dosanya sangat berat daripada melakukan dosa di kota Padang. Melakukan dosa di Makkah jauh berkali-kali lipat derajat berat dosanya daripada kita mendosa di kota Padang. Sebagaimana firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji adalah bulan yang dimaklumi bapak-bapak. Maka apa? Faman farada fihinna hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang melaksanakan haji ataupun umrah nantinya, jangan rafath, jangan fasik bermaksiat, dan jangan jidala fil hajj, bacot. Apa maksud bacot di sini? Berdebat gak jelas. Kita sering lihat bagi bapak-bapak yang pernah umrah ataupun yang akan umrah, bertengkar mulut. Saya membahasakannya bacot-membacot, tidak jelas, debatnya nggak jelas. Karena masalah remeh-temeh, ini dosanya Pak, Masya Allah, besar sekali kalau di Makkah. Sehingga apa kata Umar? Perbuatan fasik luar biasa tingkatan kali lipat dosanya di tanah suci. Karena itu kalau kita ya Bapak Ibu, kita baca buku Sirah Nabawiyah itu, salafus saleh, sahabat-sahabat awal itu, mereka itu ketakutan kalau tinggal di sekitar tanah suci. Malas ataupun ya takut kalau tinggal di Makkah. Kenapa? Kali lipat dosanya luar biasa Bapak-bapak. Salah satu sahabat itu ada Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr bin As, dan juga Umar bin Abdul Aziz. Mereka ini secara spesifik tinggal di luar Makkah. Kenapa? Takut. Dosa di kota Makkah itu berkali-kali lipat. Bahkan di sebuah riwayat itu Umar pernah bilang, saya pernah melakukan dosa kemaksiatan 70 kali di luar Makkah. Itu masih lebih mending katanya daripada melakukan dosa 1 kali di kota Makkah. Karena apa? Di kota Makkah dosanya akan dilipat gandakan sebagaimana dilipat gandakannya kebaikan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang berkaitan dengan pribadi seseorang tersebut. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, akan ada dosa yang mana dilebihkan
berat timbangannya bagi orang-orang yang ma'rifatnya kepada Allah sudah tinggi. Mohon maaf, orang-orang yang sudah bersama Al-Quran, ahlul Quran, hafalannya banyak, hafidh-hafidhah. Carut marut seorang hafidh itu bisa besar daripada carut marut seorang preman. Seseorang yang rutin qiyamul lail, salat 5 waktu, kita bisa katakan ma'rifat. Di sini ma'rifat ini agak rancu bahasanya Bapak Ibu. Ma'rifat ini kedekatan. Kedekatannya kepada Allah itu sudah bagus. Maka ketika dia bermaksiat, itu hukumnya mungkin bisa lebih besar daripada orang yang tidak rajin sholat. Loh, kalau begitu Ustaz, ngapain jadi orang soleh? Janji Allah sudah jelas. Orang soleh yang melaksanakan kebajikan itu kali lipatnya sampai 700. Tapi kita, bapak-bapak yang bersama Al-Quran, yang selalu menjaga ibadahnya, yang selalu menjaga tahajudnya, sholat malamnya, ini harus berhati-hati dan berpikir 2 kali sebelum melaksanakan kemaksiatan itu. Bahkan hanya sekedar carut marut. Sehingga di surat Al-Ahzab Allah katakan, wahai istri-istri Nabi, di antara kalian yang mengerjakan perbuatan keji, niscaya siksaan untuk kalian khusus. Istri Nabi itu Pak dilipat gandakan daripada istri orang biasa. Berat ternyata menjadi istri Nabi. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan barang siapa kalian istri-istri Nabi, dikutip di sini ya Bapak, kalau taat kepada Allah dan Rasulnya, kali lipat pahalanya juga akan lebih. Dari surat Al-Ahzab ini menekankan kepada kita, terkhususnya Allah di sana menekankan kepada istri Nabi. Sudah tidak selayaknya pasangan Nabi, di sana ditekankan wasilah Allah, pasangannya Nabi ataupun Rasulullah itu tak boleh bermaksiat karena maksiatnya lebih. Apa maksud dari ayat ini? Bagi kita-kita yang tadi bapak-bapak yang sudah terjaga, sudah stabil ibadahnya, sholatnya sudah dijaga ke masjid selama 40 hari, puasanya rutin Senin Kamis, tahajudnya dijaga juga setiap malam, maka ketika orang-orang seperti ini akan melantunkan kemaksiatan tersebut, harus berpikir-pikir 2 kali terlebih dahulu. Nah, inilah kajian kita bapak-bapak, terlebih dan terkurangnya, sesingkat padatnya, sebenarnya masih panjang kalau didalami lagi. Tapi insya Allah dari sini mengingatkan kita tingkatan amal itu berbeda-beda bapak-bapak. Setidaknya dari sini telah menggambarkan kita bagaimana kita berperilaku ke depannya. Tak usah muluk-muluk untuk kebaikan, dan tahan-tahanlah untuk keburukan. Astagfiru minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.